Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Muhammad Hasbi Firmansyah dengan nomor siswa 2509 1387 056. Hari ini saya akan membedah topik yang sangat krusial dalam ekosistem Internet of Things, yaitu perbandingan protokol komunikasi IoT. Fokus utama kita adalah membandingkan tiga protokol HTTP, MQTT, dan COAP. Tujuannya agar kita bisa memilih protokol yang paling tepat sesuai kebutuhan spesifik proyek kita. Pendahuluan. Pentingnya protokol komunikasi IoT. Peran komunikasi dalam IoT. Pertama, aturan dan cara perangkat IoT berkomunikasi. Yang kedua, menghubungkan berbagai perangkat. Yang ketiga, memungkinkan interaksi dan berbagi data. Dan keempat, dasar solusi IoT efektif berkelanjutan. Terus ada tantangan dalam perangkat IoT. Yang pertama, sumber daya yang terbatas, entah dari daya, dari CPU, atau memori. Yang kedua ada membutuhkan protokol ringan, low overheat. Yang selanjutnya ada optimasi efisiensi daya dan latensi. Dan yang keempat, HTTP terlalu kompleks untuk perangkat kecil. Dan dalam pemilihan protokol itu ada kriteria tersendiri. Yang pertama, eh, harus memiliki kriteria yang menggunakan konsumsi daya yang rendah. Terus yang kedua, latensi dan jangkauannya itu efektif. Dan selanjutnya ada kecepatan transfer data. Keempat, ada keamanan dan kompatibilitas. Dan yang terakhir, skalabilitas dan konektivitas. Terus protokol HTTP web untuk IoT. Yang pertama ada definisi dan konsep dasar. Hypertext Transfer Protocol atau bisa dibilang HTTP adalah protokol komunikasi layar aplikasi yang menjadi fondasi pertukaran data di World Wide Web. HTTP dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Terus yang kedua ada model request atau response. Klien mengirim HTTP request, get, dan post, dan server itu merespon dengan HTTP respon. Terus yang ketiga ada karakteristik utama. Yang pertama, karakteristik utama. Yang pertama ada stateless, tiap permintaan independen, overhead tinggi, informasi lengkap per request, pilot tekstual, perlu encode data binary. Terus ada yang keempat itu kasus penggunaan di IoT. Mengirim data status perangkat POS integrasi dengan sistem web standar akses dashboard berbasis web. Terus selanjutnya ada protokol MQTT. Ringan dan efisien untuk perangkat terbatas. Protokol yang memang dirancang untuk perangkat terbatas berbeda dengan HTTP. MQTT menggunakan arsitektur publish or subscribe. Ada tiga aktor di sini: publisher, pengirim data seperti sensor,
broker, pusat distribusi pesan, dan subscriber, penerima informasi. Apa yang membuat MQTT ini istimewa? Yang pertama itu sangat hemat. Headernya hanya sebesar 2 byte yang berarti 90% lebih efisien dibanding HTTP. Yang kedua ada koneksi stabil. Ada fitur keep alive untuk menjaga koneksi tetap aktif tanpa membebani jaringan. Yang ketiga itu ada jaminan pengiriman. MQTT itu memiliki quality of service level 0, 1, dan 2 untuk memastikan pesan sampai sesuai prioritasnya. Terus pesan tersimpan. Jika jaringan putus, pesan dapat disimpan dan dikirim ulang saat kembali pulih. Loro. Ajaran telu kok. Protokol ketiga adalah KOAP. Optimal untuk mikrokontroler jika MQTT berjalan di atas TCP, KOAP berjalan di atas UDP. Agar lebih efisien, KOAP ditujukan bagi perangkat yang sangat terbatas seperti mikrokontroler dengan memori minimal. Kekuatan utama KOAP adalah konsumsi daya yang sangat rendah. Sangat ideal untuk perangkat bertenaga baterai karena memungkinkan perangkat untuk tidur sleep di sela-sela pengiriman data. Dua header mungil, header hanya 4 byte, jauh lebih kecil daripada HTTP yang bisa mencapai lebih dari 100 byte. Yang ketiga ada fitur observasi. Mendukung pemantauan sumber daya secara natif, KOAP memberikan cara kerja yang mirip HTTP RESTful, tapi dengan beban yang jauh lebih ringan. Terus ada tabel perbandingan. Mari kita bandingkan secara head to head. Yang pertama ada model komunikasi. MQTT menggunakan publish atau subscribe, sedangkan HTTP itu dan KOAP menggunakan request dan response. Yang kedua ada protokol transportasi. MQTT dan HTTP menggunakan TCP yang handal, sementara KOAP menggunakan UDP yang cepat dan ringan. Terus ada juga konsumsi daya. Konsumsi daya HTTP berada di level tinggi, MQTT rendah, dan KOAP adalah yang sangat rendah. Terus keandalan MQTT paling fleksibel dengan pilihan KOS 0 hingga 2. Terus untuk ukuran header dan efisiensi data, MQTT itu ringan dan header kecil, HTTP itu besar dan kurang efisien, dan KOAP itu sangat ringan, header dan sangat kecil. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi dalam protokol IoT. Yang pertama, bentuk kapan kita memilih salah satunya? Kapan kita menggunakan HTTP? Jika Anda bekerja di lingkungan dengan bandwidth tinggi, butuh data kompleks seperti JSON, XML, atau ingin integrasi langsung ke infrastruktur web yang sudah ada.
Eh, Jika Anda berurusan dengan jaringan yang tidak stabil, butuh pengiriman data real time dari banyak sensor bantu ini dan mengutamakan efisiensi pesan. Terus gunakan KOAP jika perangkat Anda sangat bergantung pada baterai, menggunakan mikrokontroler kecil dan membutuhkan pilot data yang minimal namun tetap ingin berdaya respon. Mungkin eh, itu saja yang dapat saya presentasikan. Eh, Demikian presentasi saya mengenai protokol komunikasi IoT. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman dalam menentukan pilihan teknologi yang paling tepat, entah HTTP, MQTT, dan KOAP. Mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.